Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Munawaroh, jurusan Tadris Biologi IAIN Metro Lampung. Oke, kita akan membahas materi tentang hardware dan software. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Tapi, apa itu perangkat keras? Jadi, perangkat keras adalah alat atau benda yang nampak fisiknya dan dapat disentuh. Contohnya yaitu ada monitor, keyboard, flash disk, dan printer. Selanjutnya, hardware terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada input device, yang kedua ada processing device, yang ketiga ada output device, dan yang keempat ada storage device. Yang pertama ini ada input device, yaitu perangkat masukan. Nah, input device ini merupakan alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data. Data itu bisa berupa ketikan, berupa keyboard, klik pada mouse, suara pada mikrofon, barcode pada scanner, cahaya pada kamera, data pada flash disk, hard disk, DVD, dan CD, sinyal pada modem. Selanjutnya, yang kedua ada processing device, yaitu perangkat pemrosesan. Processing device ini merupakan alat-alat yang berfungsi untuk memproses apa yang sudah dimasukkan dari perangkat sebelumnya, dan kemudian diolah untuk menjadi output atau keluaran. Alatnya itu hanya satu, yaitu CPU atau Central Processing Unit, yaitu tempat untuk meletakkan semua alat yang berhubungan dengan komputer, seperti pada RAM, LAN card, sound card, VGA card, prosesor, hard disk, dan motherboard. Yang ketiga ada output device, yaitu perangkat keluaran. Nah, output device ini adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan data dari apa yang telah diproses oleh CPU. Nah, contohnya berupa cahaya pada monitor dan proyektor. Yang kedua ada suara pada speaker dan pada earphone. Selanjutnya berupa kertas, yaitu pada printer, dan yang terakhir ada sinyal pada access point. Yang keempat ada storage device, yaitu perangkat penyimpanan. Storage device ini merupakan alat-alat yang berfungsi untuk menyimpan data. Data tersebut akan bisa dibuka kembali di kemudian hari, dan untuk selanjutnya bisa diubah serta diperbaharui. Nah, contohnya itu ada flash disk, CD atau DVD, memory card atau micro SD, dan disket. Selanjutnya ini ada software, yaitu perangkat lunak yang merupakan suatu perangkat berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Jadi, software merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. Contohnya ada Firefox, Chrome, dan Photoshop. Selanjutnya, software ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem operasi atau operating system, yang kedua ada software aplikasi, dan yang ketiga ada bahasa pemrograman. Kita bahas yang pertama ada sistem operasi atau operating system, yaitu software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer, sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi. Jadi, semua perangkat yang terpasang di komputer termasuk hardware itu sistem operasi yang perintahkan tentang bagaimana hard disk menyimpan data, tentang bagaimana monitor menampilkan sesuatu di layar, bagaimana keyboard membaca apa yang kita ketik, dan bagaimana posisi mouse akan berpindah. Jika tidak ada sistem operasi ini, maka komputer tidak akan difungsikan sama sekali. Contohnya ada DOS, Unix, Linux, dan Windows, dan sebenarnya masih banyak lagi. Yang kedua ini ada software aplikasi, yaitu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan meringankan pekerjaan manusia yang berjalan di atas sistem operasi. Contohnya itu ada CorelDRAW,
dan ada Photoshop. Oke, yang terakhir ini ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dipakai untuk membuat program komputer. Dengan bahasa pemrograman, kita dapat menyusun perintah-perintah yang harus dijalankan oleh komputer, sehingga menghasilkan informasi atau melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan. Contohnya ada Python, Visual Basic, dan JavaScript. Baiklah, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.